Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo sister fillah, hari ini kita akan mempelajari ahkamun nun as-sakinatut tanwin. Kita akan mempelajari hukum nun dan juga tanwin. Nah, hukum nun yang keempat itu adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Berarti ketika ada nun sukun, dia ada nun sukun. Berarti ikhfa itu adalah nun sukun yang disamarkan, ya. Kapan akan terjadinya ikhfa itu sendiri? Nah, ikhfa itu sendiri akan terjadi apabila ada nun sukun dan juga tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Hurufnya itu adalah yang pertama ta, kemudian tha, jim, dal, zal, zo, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, dan yang terakhir huruf kaf. Nah, apabila ada nun sukun dan juga tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, berarti hukum bacaannya adalah ikhfa, ya, berarti samar-samar. Apabila ada nun sukun dan tanwin itu berarti kita bacanya samar-samar. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Cara pengucapannya yaitu ketika kita membaca nun sukun itu berarti diikuti dengan huruf setelahnya, sehingga dengungnya itu akan berada di atas huruf yang akan kita baca. Nah, untuk memudahkan kita semua sister fillah, kita akan membagi ikhfa ini menjadi 3 bagian. Karena dalam kitab Duratul Taniyah mengatakan pembagian ikhfa itu ada 3. Yang pertama itu adalah aqrab, yang kedua itu ada ausat, dan yang ketiga itu ada ab'ad. Aqrab itu berarti dekat, ya, maknanya dekat. Hurufnya itu ada 3. Yang pertama itu ta, kemudian da, dan to. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 3 ini, berarti kita membacanya itu, cara bacanya itu akrab, dekat, ya. Contohnya, apabila ada nun sukun bertemu dengan ta, maka bacanya seperti ini. Antum, ya, antum, ya, bacanya antum. Dia dekat, ya, dia dekat karena nun itu dia berada di tengah-tengah antara ujung lidah kita, sedangkan ta itu berada di ujung lidah kita. Berarti dia dekat, nun dengan ta itu hurufnya dekat. Jadi bacanya antum. Jangan sampai kita bacanya antum, itu sudah berbeda. Dan harusnya kita tuh mempersiapkan setelah kita membaca nun sukun, kemudian kita mempersiapkan dengan huruf setelahnya, ya. Huruf setelahnya itu adalah ta. Ta itu berada di ujung lidah kita. Kalau seandainya kita membacanya antum, berarti kita mempersiapkan qaf. Sedang qaf itu dia berada ab'ad, jauh dari nun itu tersendiri. Jadi kita mempersiapkan setiap huruf ini, kita persiapkan nunnya untuk huruf ini, ya. Perhatikan. Kemudian contohnya lagi, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, min dunillah, ya, min dunillah. Sama kejadiannya, kita juga mempersiapkan nun ini kita persiapkan
depannya langsung kita masukkan huruf dalnya, ya langsung kita persiapkan huruf yang ada di depannya. Jadi bacanya min dunillah, seperti itu. Kemudian ada ab'ad, ya ab'ad itu hurufnya qaf dan kaf. Ya, ab'ad itu berarti jauh, yang jauh ya. Kalau aqrab tadi yang dekat, maka ab'ad itu adalah yang jauh. Qaf dan kaf itu adalah termasuk dalam pembagian ab'ad ini. Contohnya apabila ada nun sukun bertemu dengan qaf, min qabl, ya min qabl. Jadi bacanya kita tuh bukan seperti huruf yang dekat tadi. Sama, kita juga harus mempersiapkan setelah kita baca nun sukun itu, setelah kita baca minnya, kita langsung mempersiapkan huruf yang di depannya. Dan huruf yang di depannya itu adalah qaf. Jadi kita harus mempersiapkan qaf yang berada di pangkal tenggorokan kita. Min qablu, seperti itu. Begitu juga dengan huruf kaf, ya. Nah, kalau seandainya kita buat di ini lidah, nah ini lidah, nunnya itu berada di sini, di tengah-tengah, agak dekat kemari ya. Kemudian di ujung ini itu akrab. Inilah huruf ta, to, ya. Ta, dal, to. Ini nun. Dia lebih mendekati nun dengan huruf yang akrab tadi. Sedangkan ab'ad itu di sini letaknya. Qaf, kaf. Ke sini akrab dan ke sini ab'ad. Jadi dia jauh. Cara bacanya ya seperti kita mempersiapkan hurufnya tadi. Min qablu, seperti itu. Sedangkan ausat yang terakhir, yang ausat itu dia di pertengahan. Misal ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, ataupun dengan huruf fa, misal contohnya min fawrihim, ataupun anfal, ataupun anfusikum. Jadi seperti itu cara bacanya. Nah, kemudian kalau ausat itu dia berada di pertengahan. Kalau ab'ad yang jauh, sedangkan aqrab itu adalah yang dekat. Nah, untuk Sister Villa, jadi setelah kita pahami ahkamun nun as-sakinatut tanwin yang keempat itu ikhfa, maka coba antumna membuat masing-masing 2 contoh dari aqrab, 2 contoh dari ausat, dan 2 contoh dari ab'ad, ya. Ini hurufnya sudah ada, masing-masing 2 contoh yang berbeda dengan yang saya jelaskan. Jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sikum min nafsi, afwan min khata'i, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.